Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri yang mana saya pemateri di bagian pembinaan mental agama. Sebelum kita membahas tentang agama, kita akan membahas dulu yaitu tentang pembinaan mental. Pembinaan dan mental. Apa itu pembinaan? Pembinaan yaitu adalah suatu usaha bimbingan atau nasihat atau juga disebut dengan bantuan. Jadi atau bisa disebut juga dengan arahan. Itu yang disebut dengan bimbingan, yaitu membimbing, mengarahkan, menasihati. Adapun untuk mental, kita biasa mengenal istilah mental itu yaitu dengan keberanian atau keyakinan dan kepercayaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Itu yang disebut mental. Adapun untuk agama, agama itu adalah suatu kepercayaan bagi penganutnya atau bagi umatnya. Di sini kita akan membahas tentang agama Islam, yaitu yang mana agama Islam di sini adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam kita diwajibkan memiliki keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan yaitu suatu keyakinan. Kita harus memiliki suatu keyakinan yang benar-benar yakin. Dan keyakinan ini harus didasari melalui hati, ucapan, dan perbuatan. Keyakinan ini tidak hanya bisa melalui hati saja, tapi harus juga dengan keyakinan melalui lisan dan keyakinan melalui perbuatan, melalui niat dari hati dan dengan mengucapkan lafaz dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiganya yaitu kita harus meyakini dengan perbuatan, yang mana kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat muslim atau umat yang beragama Islam, yaitu diantaranya yang pokok daripada kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, puasa, zakat. Adapun bagi yang berkemampuan atau berkecukupan itu bisa saja untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Nah, untuk keimanan juga atau untuk keyakinan kita itu tidak boleh atau jangan sampai hanya dijadikan suatu keyakinan melalui hati saja, tapi tidak dibuktikan dengan lisan, dengan perbuatan. Jadi di antara ketiga keyakinan kita itu harus benar-benar seimbang, baik dari hatinya, dari lisannya, dan dari perbuatannya. Karena dengan kita melaksanakan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu contoh atau salah satu pembuktian kita bahwasanya kita benar-benar mengakui kita itu adalah umat Islam, hamba Allah. Dan dengan perbuatan ibadah, salat, puasa, dan sebagainya, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kita benar-benar yakin dengan agama Islam, yakin dengan adanya Allah. Tidak cukup hanya dengan keyakinan di hati saja, yakin kita akan adanya Allah,
yakin akan adanya surga, yakin akan adanya neraka. Namun untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak lakukan. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang besar. Karena hidup kita itu adalah milik Allah. Mati kita itu milik Allah, hidup kita itu milik Allah. Bahkan di dalam sholat 5 waktu juga sering kita ucapkan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada intinya sesungguhnya sholatku atau hidupku dan matiku yaitu lillahi rabbil alamin. Jadi segala ketentuan yang kita jalani, baik aktivitas kita sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, dan aktivitas-aktivitas lainnya, yaitu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hanyalah manusia yang hidup dalam genggaman Allah, dalam skenario Allah. Nah, ketika kita melanggar, apa yang terjadi? Ya nantinya kita akan mendapatkan dosa. Namun ketika kita melaksanakan suatu hal kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Di dalam agama Islam juga tidak hanya diajarkan tentang keyakinan, keimanan, atau yang lainnya. Namun di dalam agama Islam juga diajarkan yaitu tentang yang dinamakan tentang akhlak, sopan santun, atau tata krama, yang mana telah diatur di dalam agama, yaitu tentang mencari ilmu, mencari tempat ilmu, mencari guru, dan mencari teman. Telah diajarkan di dalam agama Islam juga, yaitu tentang bagaimana cara menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu atau guru, menghormati tempat ilmu, menghormati teman, telah diajarkan di dalam Islam. Maka dari itu sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki tata krama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki sopan santun, memiliki akhlakul karimah, mulai dari segi suluk atau sopan santun kepada yang lebih besar, kepada yang lebih kecil, dan kepada guru, mulai dari segi pakaian, dari segi berbicara, semuanya sudah diatur dalam agama Islam. Maka seharusnya kita malu sebagai akui katanya beragama Islam, yakin akan agama Islam, percaya dengan adanya Allah, adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Namun kita tidak suka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat muslim. Seharusnya kita malu. Kita ini adalah umat akhir zaman. Seharusnya kita lebih takut, lebih mempersiapkan semuanya untuk di kehidupan akhirat nanti. Karena seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang hidup di hari kiamat, manusia yang merasakan perihnya, sakitnya, dan kejamnya hari pembalasan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.